Kalau kita lacak seluruh konflik agraria itu nggak jauh-jauh Bapak Ibu, di tempat yang sama, di lokasi yang sama, dengan orang-orang yang sama, termasuk Rempang. Rempang itu sebelum PSN juga sudah berdinamika di sana, dan kebetulan aja tidak mendapatkan perhatian besar. Ada memang problem di kebijakan negara yang perlu didorong untuk dihadirkan, ya. Bisa juga undang-undang pertanahan yang belum kelar sampai sekarang, atau undang-undang tentang masyarakat adat misalnya sampai sekarang. Jadi itu problemnya di kebijakan. Komnas HAM melakukan investigasi di sekolah terdampak keributan Rempang. Jadi benefitnya bagi Indonesia itu tidak ada. Semata-mata konspirasi bisnis, gitu. Penggusuran masif bagi penduduk setempat itu sungguh-sungguh bertentangan dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Kan dipaksa orang, eksodus massal, gitu kan ya. Dan itu dapat dikategorikan sebagai genosida, kejahatan atas kemanusiaan, karena dia dipaksa meninggalkan ini. Kalau penduduk asli Melayu misalnya di Pulau Rempang itu tergusur, dia tidak boleh digantikan oleh etnis lain, gitu. Apa yang kita saksikan hari ini di Pulau Rempang sesungguhnya bagian dari rentetan panjang peristiwa kekerasan yang terus terjadi dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia, yang itu sudah terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama, gitu ya, karena berbagai persoalan. Sampai Agustus tahun ini, Komnas HAM menerima pengaduan yang meningkat drastis terkait dengan konflik agraria di Indonesia. Setidaknya dari Januari sampai Agustus 2023 ada 692 kasus yang masuk, ya, yang ditangani Komnas HAM, termasuk di dalamnya adalah pengaduan di Pulau Rempang yang itu diterima Komnas HAM pada bulan Juni tahun ini, di mana hari ini teman-teman Komnas HAM juga sedang turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan. Nah, kalau melihat 692 sepanjang 8 bulan terakhir ini, artinya setiap hari kurang lebih 4 kasus yang kami terima di hari kerja terkait dengan konflik agraria, terutama adalah kasus-kasus yang terjadi di sektor lahan atau pertanahan, perkebunan, infrastruktur, gitu ya, perumahan, gitu, dan itu jumlahnya mendominasi, gitu, dan mayoritas adalah terjadi kekerasan, kemudian pemaksaan penggusuran, dan situasi yang kemudian mengandung dimensi kriminalisasi terhadap warga, baik itu yang mempertahankan tanahnya maupun mereka yang melakukan pengaduan ke berbagai pihak untuk mencari keadilan, apakah ke Komnas HAM maupun ke berbagai instansi yang relevan, gitu. Kita coba bayangkan orang-orang ini, orang-orang Rempang, yang Melayu Rempang ini yang sedang dizalimi, yang terancam digusur dari lahan milik leluhurnya sendiri, yang mereka tinggal berabad-abad barangkali. Sejarah mencatat paling tidak mereka sudah ada di sana pada tahun 1834, hampir 200 tahun yang lalu. Artinya mereka tinggal sana sudah beranak pinak dari nenek moyang mereka, leluhur mereka. Lalu atas nama investasi, Mahfud MD mengatakan itu lahan milik negara, sudah diberikan hak konsesinya kepada entitas bisnis, ya, pada tahun 2001 atau 2003 lah, katakan begitu. Berarti sekitar 20 tahun yang lalu. Pertanyaan, lahan negara kapan negara punya hak untuk memberikan alokasi kolokasi itu untuk konsesi perusahaan swasta? Benarkah itu milik negara? Padahal Melayu sudah ada di sana sebelum Republik Indonesia berdiri tahun 45. Investasi kami tidak menerima jika kampung-kampung kami dihilangkan, artinya sama dengan merusak marwah, harkat, derajat, martabat kami. Alhamdulillah ini sudah mendapat respon positif dari teman-teman Mabes, dan insya Allah secepatnya akan berjalan sesuai rencana nasional. Meminta kepada para penegak hukum membebaskan semua orang-orang yang ditangkap kemarin karena mereka mempertahankan tanah leluhurnya. Mereka bukan penjahat, mereka bukan perampok, mereka bukan koruptor. Maka kami harapkan mereka semua dibebaskan tanpa syarat, itu saja.
Komnas HAM melakukan investigasi di sekolah terdampak keributan Rempang, Batam, Antara. Komunikasi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM melakukan investigasi dan verifikasi laporan terkait adanya korban siswa saat bentrokan warga dengan petugas gabungan pada proses pengerjaan proyek strategis nasional atau PSN Rempang Eco City di Tanjung Kartang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Senin 7 September. Komisioner Komnas HAM yang diterjunkan ke Rempang sebanyak 6 orang tim langsung menuju SMP Negeri 22 Batam dan SD Negeri 24 Gelang yang mana mahasiswanya ada yang menjadi korban gas air mata berasal kejadian. Kami akan melihat dan memverifikasi kejadian tanggal 7 September 2023 serta dampaknya pada para siswa yang kami ketahui dari media massa. Selain itu kami juga mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa banyak siswa SMP dan SD terkena gas air mata. Hal ini menimbulkan traumatik kepada siswa. Ujar Komisioner Mediasi Komnas HAM Prabianto Muktiwo di Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu. Dia menjelaskan pada kasus tersebut pihaknya sudah mendapatkan penjelasan langsung dari kepala sekolah maupun guru yang mengajar di sekolah tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan langsung dari kepala sekolah dan guru, nanti kami akan mendiskusikan dan membicarakan dengan kepolisian terhadap tindakan yang dilakukan, apakah ini dibenarkan sesuai SOP atau standar operasional prosedur. Apakah ini ada pelanggaran, ini membutuhkan penyelidikan lebih lanjut, kata dia. Sementara Komisioner Penyidikan dan Pencegahan Komnas HAM Putu Elvina mengatakan terkait trauma healing yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian, menurutnya belum cukup memastikan apakah siswa tersebut bisa terobati atau tidak, karena untuk memberikan trauma healing itu tidak cukup hanya satu kali. Tidak cukup hanya dengan melihat apakah mereka sudah tertawa, ceria, dan beraktivitas seperti biasa, karena yang terdampak saat kejadian itu tidak sedikit. Terlalu cepat trauma healing kalau hanya satu kunjungan memang belum terlihat saat ini di permukaan, tapi saya yakin psikolog bisa mengetahui bagaimana penanganan trauma. Jadi tidak sekali saja harus melakukan asesmen mendalam oleh lembaga yang memiliki peran memberikan trauma healing, kata dia. Warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau membantah pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menyebutkan lahan yang mereka tempati tak tergarap selama ini. Mereka berani membuktikan bahwa keberadaan masyarakat di pulau tersebut sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Awang Cik, seorang warga Rempang, menyatakan salah satu bukti bahwa masyarakat telah menempati pulau tersebut adalah data pemilu. Dia menyatakan selama ini masyarakat di sana selalu masuk dalam pendataan pemerintah untuk peserta demokrasi 5 tahunan tersebut. Kalau mereka bilang Pulau Rempang tidak ada penghuni, kok data pemilu ada. Suara kami kan sampai ke Jakarta, kami ikut nyoblos kok, kata Awang Cik kepada Tempo Selasa 13 September 2023. Awang Cik menegaskan dirinya sudah ada di Pulau Rempang sejak lahir. Pria berusia 63 tahun tersebut pun siap membuktikan jika orang tua hingga kakek dan neneknya juga sudah menempati pulau itu. Bahkan menurut dia mereka dimakamkan di pulau tersebut. Kalau mau cek, mari saya ajak ke makam orang tua saya, kata Awang Cik. Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah memberikan hak guna usaha atas Pulau Rempang pada tahun 2001 hingga 2002 pada sebuah perusahaan. Hanya saja sebelum investor masuk, tanah di Pulau Rempang itu belum digarap dan tidak pernah dikunjungi. Tanah Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok, kata Mahfud pada Jumat 8 September 2023. Mahfud menambahkan surat keterangan hak guna usaha tersebut telah dikeluarkan pada tahun 2001 hingga 2002 secara sah, hingga kemudian pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan. Tanah di Pulau Rempang itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Masalah baru muncul ketika di tahun 2022 ada investor yang akan memegang hak guna usaha kemudian datang untuk mengecek tanah di Pulau Rempang, tetapi ternyata tanah tersebut telah ditempati oleh masyarakat. Ada kekeliruan perizinan yang dikeluarkan KLHK. Soal status tanah di Pulau Rempang, Mahfud menyinggung adanya kekeliruan perizinan yang dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Nah, ketika pemerintah pada tahun 2022 investor akan masuk, yang memegang hak guna itu datang ke sana, ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian LHK, lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak, karena investor akan masuk, kata Mahfud.